Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik anak-anak ibu semuanya. Hari ini kita belajar daring. Untuk memulai pembelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak ibu semuanya, apakah sudah siap untuk belajar hari ini? Iya, jika sudah siap, silakan duduk yang rapi dan alat tulisnya disediakan. Baik, seperti biasa untuk memulai pembelajaran hari ini, agar kita bersemangat semuanya, kita bernyanyi bersama ya. Nyanyian kelas kita yaitu Selamat Pagi. Nah, semuanya kita bernyanyi bersama ya. Selamat pagi Bu Guruku, siap mencari ilmu untuk menggapai seluruh cita-citaku. Selamat pagi Bu Guruku, siap mencari ilmu untuk membanggakan kedua orang tuaku. Baik semuanya, terima kasih anak-anak ibu semuanya. Baik, silakan duduk yang rapi ya. Udah semangat ya untuk memulai pembelajaran hari ini. Baik, anak-anak ibu semuanya, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai operasi hitung pada pecahan. Nah, yaitu operasi penjumlahan. Nah, untuk pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai pecahan, yaitu belajar menuliskan bentuk pecahan berdasarkan gambar. Nah, untuk hari ini kita akan belajar melakukan penjumlahan pada pecahan. Nah, udah siap ya belajar hari ini. Nah, tujuan kita belajar hari ini yaitu seperti yang kita ketahui, seperti yang sudah Ibu jelaskan, konsep pecahan sebenarnya sudah kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalkan seperti kita membeli kue atau donat. Nah, kita membaginya menjadi beberapa potong atau bagian. Nah, kita berikan kepada anggota keluarga kita, kepada teman. Nah, itu merupakan konsep dari pecahan dalam kehidupan sehari-hari yang kita temukan. Nah, baik anak-anak ibu semuanya, tujuan kita belajar hari ini agar kita bisa melakukan operasi penjumlahan pada pecahan. Nah, anak-anak ibu semuanya, silakan perhatikan gambar pizza yang ibu berikan. Seperti yang ibu berikan. Oke, anak-anak ibu semuanya silakan diperhatikan. Nah, sama-sama kita lihat bahwa gambar pizza tersebut sudah dibagi menjadi beberapa bagian. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan berapa bagian dari pizza? Iya, tentu saja 8 ya, sangat jelas ya pada gambar. Nah, anak-anak ibu semuanya. Nah, jika berapa pecahan yang dapat menyatakan setiap bagian pada pizza? Apakah anak-anak semuanya sudah bisa menyatakan berapa bagian dari pizza tersebut? Sudah bisa ya. Kemarin kita sudah belajar menyatakan pecahan berdasarkan gambar atau menuliskan pecahan berdasarkan gambar. Nah, di sana sudah terlihat berapa bagian dari pizza tersebut. Nah, jika misalkan ditanyakan, dapatkah kamu menjumlahkan antar bagiannya seluruh pizza? Nah, sebuah pizza misalkan dibagi menjadi 8 bagian sama besar seperti pada gambar. Nah, berapa pecahan yang dapat menyatakan setiap bagian? Dapatkah kamu menjumlahkan antar bagian? Nah, bisa ya semuanya. Ya, ini mengenai pembelajaran kita sebelumnya menyatakan pecahan berdasarkan gambar. Nah, pada gambar yang pizza tersebut di sini sudah terlihat jelas ya berapa bagiannya. Baik, anak-anak ibu. Nah, permasalahannya sekarang
Ya, coba ya amati, semuanya fokus belajar ya. Nah, jika 2 potong pizza diberikan kepada ayah Lani dan 1 diberikan kepada Lani, 1 potong diberikan kepada Lani. Nah, jika jumlah bagian potongan pizza yang diperoleh ayah dan Lani dijumlahkan, berapa jumlah keduanya? Nah, itu adalah permasalahannya sekarang. Nah, potongan pizza ini dibagikan, lalu ditanyakan berapa jumlahnya jika yang dibagikan tersebut dijumlahkan. Nah, dapatkah kita menyelesaikan permasalahan tersebut? Ya, anak-anak ibu semuanya, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, ya, kita harus membuat dulu apa yang telah diketahui. Nah, misalkan seperti kita memakai kembali pembelajaran kita sebelumnya, yaitu menulis bentuk pecahan berdasarkan gambar. Nah, di pizza tersebut dibagi menjadi berapa? Iya, 8 bagian. Nah, maka jumlah pizza yaitu 8 bagian. Nah, pecahan setiap bagiannya yaitu 1/8. Nah, ingat ya anak-anak ibu, ini pelajaran kita pada minggu sebelumnya, menuliskan pecahan berdasarkan gambar. Nah, kemudian permasalahannya tadi jumlah pizza ayah dan Lani ya. Nah, kita buat terlebih dahulu apa yang diketahui. Nah, diketahui 2 potong pizza diberikan kepada ayah Lani. Nah, jika dituliskan dalam bentuk pecahan, maka bentuk pecahnya yaitu 2/8. Baik. Nah, 1 potong pizza diberikan kepada Lani. Nah, kira-kira berapa ya bentuk pecahannya? Iya, betul. Bentuk pecahan untuk potongan pizza yang diperoleh Lani yaitu 1/8. Nah, permasalahannya tadi yang ditanyakan adalah jika dijumlahkan pembagian ayah dan pembagian Lani, nah berapa jumlah semuanya? Iya, bisakah Anda semuanya melakukannya? Ya, mari sama-sama kita lakukan ya. Ya, jumlah pizza ayah dan Lani. Nah, kita bisa langsung menjumlahkannya. Nah, jumlah pizza ayah dan Lani kita sama dengan 2/8 bagian ditambah 1/8 bagian. Kita tulis tadi ya berapa yang diperoleh ayah bentuk pecahan, dan kita tulis juga berapa yang diperoleh Lani dalam bentuk pecahan. Nah, bagaimana cara menjumlahkannya? Nah, apakah pembilang dan penyebutnya sama-sama kita jumlahkan? Ya, silahkan Ananda semuanya perhatikan. Nah, ini ada aturan dalam menjumlahkan pecahan. Penjumlahan pecahan berpenyebut sama dilakukan dengan menjumlahkan pembilang-pembilangnya saja. Nah, untuk penyebutnya tidak dijumlahkan. Nah, udah paham ya anak-anak ibu semuanya? Berarti pembilangnya saja yang kita jumlahkan. Ayo, berapa kira-kira jumlah dari potongan pizza ayah dan Lani? Iya, kita jumlahkan pembilangnya. Nah, berarti jumlah pizza ayah dan Lani yaitu 2/8 ditambah 1/8 sama dengan 3/8 ya, karena yang dijumlahkan hanya pembilangnya saja, penyebutnya sudah sama, maka penyebutnya tidak kita jumlahkan. Yang aturan dalam menjumlahkan pecahan yang memiliki penyebut sama, langsung kita jumlahkan pembilangnya saja, seperti itu. Jangan lupa ya, ini adalah konsepnya, aturannya. Nanti Anda semuanya silahkan dicatat contoh soal yang Ibu berikan dan aturan melakukan penjumlahannya. Jadi kesimpulannya, jumlah pizza ayah dan Lani yaitu berjumlah 3/8 bagian pizza. Ya, bisa anak-anak ibu semuanya ya. Nah, sekarang bagaimana dengan gambar berikut ini? Nah, berikut ini gambar yang kedua, yaitu contoh soal yang kedua. Nah, coba amati. Ini adalah gambar Edo dan Beni. Nah,
Coba amati gambar melon yang dia bawa. Nah, Edo membawa buah melon 1/8 bagian. Nah, Benny membawa melon 1/2 bagian. Nah, mereka menggabungkan keduanya. Melon yang mereka bawa, mereka gabungkan keduanya. Nah, apabila kedua bagian melon tersebut digabungkan, dapatkah kamu menyebutkan pecahan dari gabungan buah melon tersebut? Nah, kira-kira Anda bisa nggak seperti soal yang pertama seperti itu? Ya, mari sama-sama kita pecahkan permasalahan ini. Nah, tadi kita ketahui bahwa melon Edo eh, dia membawa 1/8 bagian. Ini melon milik Edo. Nah, melon Benny ia membawa 1/2 bagian. Nah, seperti yang kita lihat, nah bentuk pecahannya ini tidak sama. Ia memiliki penyebut yang berbeda. Edo 1/8 bagian, sedangkan Benny 1/2 bagian. Baik anak-anak ibu semuanya. Nah, permasalahannya pecahan dari jumlah gabungan melon Edo dan Benny. Nah, jika digabungkan melon dan Benny ini, berapa jumlah pecahannya seperti itu. Nah, tadi soal yang pertama kita sudah menyelesaikan dengan mudah cara menjumlahkan pecahan yang memiliki penyebut sama. Nah, sementara ini memiliki penyebut yang berbeda. Nah, kira-kira seperti apa cara menyelesaikan penjumlahannya seperti itu. Nah, iya, mari sama-sama kita jawab ya anak-anak ibu semuanya. Nah, bentuk pecahan yang kita bisa memakai aturan yang berbeda dari yang tadi. Nah, untuk menjumlahkan pecahan yang memiliki penyebut yang berbeda, nah ada aturannya. Yang pertama, silakan perhatikan pada kolom di samping. Ya, penjumlahan pecahan memiliki penyebut berbeda dilakukan dengan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Untuk yang pertama, ya buat atau cari bentuk pecahan senilai atau samakan penyebutnya dengan KPK kedua bilangan. Yang kedua, jumlahkan pecahan baru. Nah, apabila sudah sama tadi penyebutnya, nah pada penjumlahan pecahan, nah baru jumlahkan pecahan baru seperti pada penjumlahan pada pecahan yang berpenyebut sama seperti soal yang pertama tadi. Nah, berarti kita samakan dahulu penyebutnya. Paham ya anak-anak ibu semuanya? Mari kita pakai konsep ini untuk menyelesaikan permasalahan ini. Ya. Ya, bentuk pecahan yang senilai dengan 1/8. Yaitu ya kita pakai KPK tadi ya, aturan yang pertama, samakan penyebutnya dengan KPK kedua bilangan. Nah, maka penyebutnya harus kita samakan. Nah, 1/8 kira-kira bilangan apa yang sama, kelipatannya berapa seperti itu. Iya, 2/16. Nah, kemudian kelipatannya seterusnya yaitu 2/16, kelipatannya yaitu ya 4/32. Ya, kita sama-sama sudah belajar KPK ya, semuanya Anda sudah bisa. Ya. Nah, untuk kita sampai di sini saja untuk 3 bilangan. Nah, bisa kita lanjutkan untuk seterusnya. Nah, untuk bentuk pecahan yang senilai 1/2. Kira-kira berapa ya pecahan yang senilai dengan 1/2? Ya, kita samakan penyebutnya dengan KPK kedua bilangan. Ya, yang senilai dengan 1/2 yaitu 2/4, 2/4, 3/6, 4/8, 5/10, ya 6/12, kemudian 7/14, kemudian 8/16. Baik.
Baik, ini sudah senilai ya Nana Ibu semuanya. Baik, nah coba kita perhatikan. Nah, untuk kita cari sekarang kita tandai pecahan yang memiliki penyebut yang sama. Nah, kira-kira sudah kelihatan apa terlihat ya pecahan yang memiliki penyebut yang sama, yaitu 2/6 yang sama, yaitu 2/16 dan 8/16. Nah, jadi pecahan senilai dengan 1/8 dan 1/2 yang memiliki penyebut sama, yaitu 2/16 dan 8/16. Nah, tadi permasalahannya adalah jika jumlah melon, Edo, dan Beni digabungkan, nah berapa jumlahnya seperti itu. Nah, karena penyebutnya sudah sama, maka kita pakai aturan kedua, yaitu menjumlahkan pecahan yang memiliki penyebut sama. Nah, mari kita jumlahkan, yaitu 1/8 ditambah 1/2 sama dengan kita buat bentuk pecahan yang senilai tadi, yaitu 1/8 senilainya yaitu 2/16. Nah, 1/2 senilainya tadi sama dengan 8/16. Nah, maka 2/16 ditambah 8/16. Nah, sama dengan 10/16. Nah, 10/16 ini bentuk pecahannya besar ya. Nah, bisa kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 2, yaitu hasilnya 5/8. Nah, jadi pecahan dari jumlah gabungan melon, Edo, dan Beni yaitu 5/8. Bisa ya Nanda Ibu semuanya. Intinya kita memakai konsep aturan pecahan tadi. Nah, kita pakai. Nah, untuk yang pertama kita samakan penyebut pecahan itu terlebih dahulu, atau membuat pecahan senilai, kemudian baru kita jumlahkan. Nah, atau bisa juga nah, karena pecahan senilai 1/2 ya, coba perhatikan ya, memiliki penyebut sama dengan pecahan 1/8 yaitu 4/8. Nah, maka boleh kita langsung jumlahkan. Nah, pecahan dari jumlah gabungan melon, Edo, dan Beni tadi kan 1/8. Nah, maka dari KPK dari 1/2 tadi, nah ada 4/8, jadi langsung seperti itu tanpa kita meng-KPK-kan melon, Edo. Nah, kebetulan bisa langsung, nah itu boleh juga, namun sebaiknya Ibu sarankan kita melakukan KPK dari pecahan terlebih dahulu. Nah, bisa juga kita langsung lakukan seperti yang tertera. Oke, bisa ya semuanya mengamati, yaitu 5/8. Maka hasil yang diperoleh sama. Nah, jadi bentuk pecahan dari penjumlahan melon, Edo, dan Beni yaitu 5/8. Nah, tapi Ibu menyarankan semuanya melakukan KPK terlebih dahulu ya, sesuai dengan aturannya. Nah, nanti jika ada pecahannya langsung ada yang bentuknya sama, penyebutnya boleh langsung dilakukan penjumlahannya seperti itu. Nah, anak-anak Ibu semuanya sudah paham ya? Nah, jadi apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Sudah bisa menyimpulkan ya? Ya, kesimpulan kita pembelajaran kita hari ini yaitu dari permasalahan pecah-pecahan tersebut dapat kita simpulkan cara menyelesaikan operasi penjumlahan pada pecahan, yaitu penjumlahan pecahan yang memiliki penyebut sama dengan menjumlahkan pembilang-pembilangnya saja. Ya, jangan lupa ya aturannya. Nah, sedangkan jika penjumlahan pecahan yang berpenyebut berbeda, seperti melon, Edo, dan Beni tadi, dia memiliki penyebut yang berbeda. Nah, dilakukan dengan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Nah, cara yang pertama yaitu buat atau cari bentuk pecahan yang senilai atau samakan penyebut dengan KPK
kedua bilangan. Nah, yang kedua yaitu lalu jika sudah sama penyebutnya, baru kita jumlahkan pecahan baru tersebut yang memiliki penyebut sama. Nah, anak-anak ibu semuanya sudah paham ya? Ya, silahkan dicatat aturan melakukan pecahannya. Silahkan dicatat. Baik anak-anak ibu semuanya, silahkan dicatat ya aturan melakukan penjumlahan tadi. Nah, aturan ini kita pakai untuk melakukan penjumlahan, baik yang memiliki penyebut sama dan memiliki penyebut yang berbeda. Nah, untuk memudahkan kita. Nah, nanti baik anak-anak ibu semuanya, jika sudah melakukan, Anda mencatat aturan melakukan pecahan dan contoh soalnya, ya coba perhatikan. Nah, ini kegiatan ayo berlatih. Nah, nanti ibu akan membagikan LKPD. Nanti ibu akan bagikan linknya. Nah, coba perhatikan dulu pada kegiatan ayo berlatih nih. Nah, dan jangan lupa juga untuk membaca petunjuk pada LKPD nanti ya. Nah, pada kegiatan ayo berlatih ini ada soal poin A, poin B, dan poin C. Nah, seperti yang terlihat. Nah, pada poin A ini ada 5 soal, yaitu soal penjumlahan pecahan yang memiliki penyebut yang sama. Nah, ini sangat mudah sekali. Nah, pakai aturan pada penjumlahan tadi. Nah, ayo, masih ingat ya? Barusan kita sudah membahasnya. Nah, untuk poin yang kedua, poin B. Poin B, nah, seperti yang terlihat ada 5 soal juga. Nah, namun memiliki penyebut yang berbeda. Nah, maka kita pakai aturan yang penjumlahan pecahan yang memiliki penyebut yang berbeda tadi. Nah, itu ada 2 langkah-langkahnya. Yang pertama, buat dulu pecahan senilai, kemudian baru menjumlahkan pecahan yang memiliki penyebut sama seperti itu. Jika dia sudah senilai, dapat penyebut yang sama, baru dijumlahkan. Nah, untuk poin C, coba perhatikan. Nah, untuk poin C ini soalnya berbentuk soal cerita, sama dengan soal yang ibu berikan tadi untuk pencontohan. Nah, silahkan dibuat dulu apa yang diketahui, kemudian apa yang ditanya. Nah, kemudian selesaikan permasalahannya serta buat kesimpulannya seperti yang contoh ibu tadi ya. Buat diketahui terlebih dahulu. Ya, itu adalah tugasnya. Kemudian baik anak ibu semuanya. Nah, selanjutnya di LKPD pada halaman berikutnya itu ada kesimpulan pembelajaran. Nah, silakan Anda simpulkan pembelajaran hari ini. Nah, apa yang sudah dipelajari, kemudian apakah Anda sudah memahami. Nah, silakan diisi pada kolom yang sudah disediakan. Nanti dikumpul ya, difoto, kemudian dikirim pada link nanti yang akan ibu bagikan. Nah, ibu bagikan nanti di grup kelas. Nah, untuk selanjutnya coba perhatikan pada LKPD. Nah, ini ada pekerjaan rumah. Nah, karena kita belajarnya daring, belajarnya di rumah. Nah, sudah ada tugasnya mengerjakan di rumah, namun ada lagi pekerjaan rumah. Nah, boleh Ananda lakukan, nanti ada nilai bonus dari ibu. Nah, nanti dikumpul sekalian dengan pengumpulan tugas. Nah, pekerjaan rumah ini. Nah, ada 5 soal. Nah, ini seperti pembelajaran kita minggu sebelumnya. Nah, tuliskan dulu bentuk pecahannya, kemudian lakukan penjumlahannya. Nah, oke, ini untuk penjumlahan yang memiliki penyebut yang berbeda. Nah, kemudian kegiatan alternatifnya. Nah, pada halaman berikutnya bisa nanti diamati di LKPD, yaitu Ananda silahkan membeli kue lalu memotong kue tersebut di rumah ya, membeli kue tersebut bersama ibu. Nah, potong menjadi beberapa bagian sama besar, kemudian berikan bagian kue kepada adik, boleh jika yang punya adik, ibu atau ayah, anggota keluarga kita pokoknya. Nah, lalu jumlahkan seluruh bagian kue yang telah diberikan. Nah, bisakah kita melakukan penjumlahannya? Karena sekarang kita sudah belajar ya melakukan penjumlahan pada pecahan. Nah,
Baik anak-anak ibu semuanya, ya silakan download LKPD-nya, buka LKPD-nya pada link yang ibu sediakan di bawah ini. Ya, selamat mengerjakan tugas dari ibu. Jangan lupa teliti dalam melakukan penjumlahan, karena kunci dalam matematika yaitu cermat dan teliti, seperti itu. Nah, teliti dalam menjumlahkan, dalam melakukan nanti menyelesaikan pecahan yang memiliki penyebut berbeda tadi. Nah, melakukan KPK tadi, menghitung KPK-nya. Nah, ibu harap Anda semuanya teliti dalam mengerjakan soal, dilihat terlebih dahulu, kerjakan dengan serius, lalu nanti dikumpulkan, difoto dan dikumpulkan. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini, anak ibu semuanya. Ya, ibu harap Anda semuanya sudah memahami dengan soal-soal yang sudah disajikan. Ya, sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Nah, pada pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai perkalian pada pecahan. Nah, perkalian pada pecahan. Nah, sekarang kita melakukan penjumlahan, besok kita melakukan operasi perkalian pada pecahan. Nah, siap-siap ya anak ibu semuanya. Nah, untuk perkalian pecahan itu lebih seru lagi. Nah, semoga pembelajaran ini bermanfaat hari ini. Nah, semoga Anda bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari, saat membagikan pizza, saat membagikan kue kepada anggota keluarga, kepada teman. Nah, Anda sudah bisa melakukan operasi penjumlahannya. Baik, anak-anak ibu, demikian pembelajaran hari ini dari ibu. Semoga Anda semuanya memahami. Jangan lupa semangat untuk mengerjakan tugasnya. Ya, ibu akhiri kelas kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.